Kini Amira percaya Pak Lian adalah ayahnya. Di sisi lain, Damar datangi Galang. Ia murka dan langsung menghajarnya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 13 Juli 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Satu persatu rahasia yang selama ini tersembunyi di kehidupan Aksa dan Amira akhirnya terungkap juga. Salah satunya adalah tentang hubungan darah antara Pak Lian dan Amira, yang terbukti setelah Amira membuka surat hasil tes DNA. Tangis haru pun pecah, meluapkan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Amira langsung menjatuhkan diri ke pelukan ayah kandungnya. Sementara Pak Lian membalas dengan mencium kepala putrinya, seolah tak ingin melepaskan momen yang begitu berharga. Dari kejauhan, Aksa turut menyaksikan kehangatan itu, merasakan ketulusan dan kebahagiaan yang tulus untuk mereka. Kebahagiaan lain juga menyusul ketika perjuangan mereka untuk merebut Tirga dari tangan Damar akhirnya membuahkan hasil. Meski begitu, mereka sadar bahwa tugas mereka belum selesai. Karena masih ada satu lagi putri kembarnya yang belum ditemukan, yang entah di mana keberadaannya, dan mereka harus bisa menemukannya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Musibah tiba-tiba menghampiri saat rumah sakit tempat Pak Lian dirawat dilanda kebakaran hebat, membuat api cepat melahap setiap sudut bangunan. Dalam kepanikan yang mencekam, Aksa sigap membantu Pak Lian untuk keluar dari gedung. Sementara Amira menggendong Dirga erat-erat di pelukannya. Berkat bantuan seorang petugas keamanan, mereka akhirnya berhasil keluar dari kobaran api. Sementara itu, di ruangan lain, Lana berusaha melindungi seorang pasien anak kecil yang ketakutan. Beruntung, dalam kondisi genting itu, Zaki datang menyelamatkan mereka. Dan keberanian Zaki pun membuat Lana terpesona, meski hanya disimpan dalam hatinya. Setelah api berhasil dipadamkan dan suasana sedikit tenang, masalah lain muncul ke permukaan. Aksa akhirnya berusaha meluruskan kesalahpahaman yang selama ini membuat hubungannya dengan Damar memburuk. Damar menuduh Aksa sebagai penyebab kecelakaan yang merenggut istrinya. Namun Aksa tak tinggal diam. Ia menjelaskan semua detail kejadian untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tak bersalah atas semua tuduhan Damar selama ini. Aksa pastinya tak ingin terus difitnah. Di saat yang sama, Zaki juga membantu mengurai kebenaran. Ia menyerahkan bukti berupa surat keterangan plat nomor kendaraan yang selama ini dianggap milik Aksa. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata itu hanyalah plat palsu yang bukan atas nama Aksara Rahardian. Fakta tersebut membuat Damar kebingungan dan bertanya-tanya. Lalu siapa sebenarnya pemilik asli plat itu? Hingga akhirnya kecurigaan yang dirasakan oleh Zaki pun langsung mengarah kepada seseorang. Kecurigaan tersebut jatuh kepada nama Galang, sosok yang ternyata sudah lama memperdaya Damar dan membuatnya membenci Aksa karena sebuah kesalahpahaman. Amarah Damar langsung memuncak begitu mengetahui hal itu. Ia segera melangkah menuju kantor polisi, tempat Galang sedang ditahan. Sementara itu, Galang yang mendengar ada yang ingin menjenguknya justru penuh percaya diri. Ia begitu berharap jika itu adalah orang yang datang membawa kabar baik untuknya, terutama untuk kebebasannya yang ia inginkan. Langkah Galang yang begitu yakin seketika terhenti ketika ia melihat siapa yang datang.
Damar yang dipenuhi amarah langsung melayangkan pukulan keras hingga Galang terjatuh. Suasana mendadak menjadi tegang. Polisi yang berjaga berusaha menenangkan keadaan agar tak terjadi keributan lebih besar. Namun kemarahan Damar yang begitu besar cukup sulit untuk dihentikan. Galang yang kesakitan hanya bisa terdiam, terkejut dengan kemarahan Damar. Tekanan darinya membuat Galang sadar jika posisinya semakin terjepit. Dan jika ia tak berbuat sesuatu, masa depannya di penjara kemungkinan akan semakin suram. Rasa takut dan penyesalan pun perlahan muncul. Meski di baliknya, Galang masih memutar otak, berusaha mencari jalan keluar agar semua kesalahannya tak membuatnya terjerat lebih lama lagi. Damar benar-benar terhimpit oleh ambisinya sendiri. Keinginannya untuk tetap memiliki Dirga telah membuatnya gelap mata. Dengan nekat ia belusukan ke tepi jurang yang curam, hingga akhirnya membuatnya terjatuh bersama Dirga. Semua yang menyaksikan kejadian itu, Amira, Aksa, Zaki, Lana, dan Nenek Ria begitu terkejut. Mereka sama sekali tak menyangka kalau Damar benar-benar akan menyeret Dirga sejauh itu. Amira yang dipenuhi rasa panik dan takut akan keselamatan putranya pun langsung menangis dan berteriak. Nalurinya sebagai seorang ibu mendorongnya untuk turun menyelamatkan Dirga. Namun Aksa dan Zaki segera mencegah Amira karena mereka paham betapa berbahayanya medan curam tersebut. Tanpa buang waktu, keduanya langsung turun sendiri ke lereng terjal demi mencapai Dirga lebih dulu. Sayangnya usaha mereka tak berjalan semudah yang dibayangkan. Damar yang meski terluka parah tetap tak rela melepas Dirga. Ia bertahan sekuat tenaga, seolah bersiap mati bersama Dirga, ketimbang membiarkan anak itu kembali kepada orang tuanya yang sah. Suasana di tempat itu benar-benar menegangkan. Air mata Amira terus mengalir. Hatinya dipenuhi doa agar Dirga bisa kembali ke pelukannya dengan selamat. Ia berharap semua ini menjadi akhir dari keras kepala Damar, dan konflik panjang antara mereka segera usai. Setelah itu, yang tersisa bagi Amira dan Aksa hanyalah satu tujuan lagi: menemukan bayi perempuan mereka, saudara kembar Dirga yang hingga kini masih hilang entah kemana. Di tempat lain, Pak Bastian kembali menjalankan rencana liciknya. Ia berhasil mendapatkan uang 10 miliar rupiah dengan menjual sertifikat rumah milik Pak Lian kepada seseorang.